Ya, mohon maaf ya, koneksinya terputus-putus. Sekarang sudah bisa dilihat lagi slide saya. Suara saya bisa didengar? Bisa ya? Bisa. Ya, oke, baik, kita mulai ya. Jadi di sini kita akan melihat perjalanan penyakit dari COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, COVID-19 pertama kali dilaporkan di China itu pada saat diketemukan kasus pneumonia misterius yang tidak diketahui. Jadi di kota Wuhan, Hubei, Cina pada tanggal 31 Desember 2019 awal mula diketemukan virus COVID-19 ini. Kemudian 1 bulan setelahnya pada tanggal 7 Januari tahun 2020 kasus yang ditemukan tadi diidentifikasi sebagai pneumonia yang tidak jelas etiologinya atau penyebabnya, dan kemudian dikenal sebagai coronavirus jenis baru, yaitu coronavirus disease. Namun memang pada waktu itu masih belum ada penamaan baku, sehingga namanya masih nCoV-19. Nah, baru kemudian pada tanggal 30 Januari tahun 2020, karena mulai terjadi ledakan kasus di seluruh dunia, maka WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai Public Health Emergency Concern. Intinya adalah sebagai kasus dengan kewaspadaan yang tingkat tinggi yang perlu diperhatikan. Kemudian ini kemudian pada tanggal 11 Februari tahun 2020 baru WHO resmi memberikan nama virus dari coronavirus jenis baru ini dengan nama SARS-CoV-2. Jadi menggantikan nama nCoV-19. Nah, nama penyakitnya dikenal sebagai coronavirus disease. Jadi mulai dari 31 Desember 2019 sampai dengan 11 Februari tahun 2020 ini bisa dikatakan sebagai perjalanan mulai dari virus diketemukan sampai penamaannya. Dalam waktu yang sebulan 2 bulan itu, setelah diketemukan penamaan yang resmi, maka coronavirus kemudian dibagi menjadi beberapa jenis. Di sini ada 7 jenis, mulai dari coronavirus yang jenis lama sampai yang paling baru yang kita kenal saat ini dengan SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini punya saudara istilahnya, yaitu MERS-CoV dan SARS-CoV atau SARS-CoV-1. Nah, ini yang sempat menyebabkan kejadian outbreak, tapi tidak seperti SARS-CoV-2 saat ini pada tahun 2011-2012, kalau saya tidak salah. Nah, 7 strain coronavirus ini memiliki sifat yang berbeda-beda, infektivitas yang berbeda-beda, dan virulensi yang berbeda-beda. Dikatakan bahwa SARS-CoV-2 ini menyebabkan coronavirus baru yang sampai dengan saat ini kita kenal. Nah, bagaimana dengan transmisinya? Coronavirus itu pada awalnya merupakan virus yang diketemukan pada binatang. Dan pada awalnya, dia tidak bisa menulari manusia. Kemudian, karena sesuatu hal, dia harus beradaptasi, kemudian dia harus tetap hidup, tetap survive, dan lain sebagainya, maka secara natural, secara alami, coronavirus dari binatang ini bermutasi. Bermutasi sehingga sedemikian rupa akhirnya bisa sampai dengan menginfeksi manusia. Yang perlu diperhatikan di sini berdasarkan kasus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, memang di situ diberitakan bahwa dari binatang ke manusia. Itu bisa dimungkinkan karena virus corona yang ada di binatang itu kemungkinan besar sudah mengalami mutasi sehingga bisa menginfeksi manusia. Nah, pada saat ini kita berada pada transmisi yang stage 5 ini. Jadi di sini ada gambar bola dunia, di sini sudah terjadi yang dinamakan pandemi. Jadi pandemi maksudnya adalah sudah tersebar secara luas. Virus-virus yang menular dari manusia ke manusia tadi. Adapun transmisinya di sini bisa berbagai macam, baik secara langsung ya, walaupun secara langsung maupun tidak langsung. Jadi meskipun tidak langsung, ternyata tetap bisa menginfeksi tubuh kita.
Secara langsung yang kita sudah ketahui melalui percikan langsung, kemudian percikan itu berjarak 1-2 meter dari orang yang batuk atau bersin tanpa ditutup mulut atau hidungnya. Nah, secara tidak langsung ini adalah ketika percikan atau droplet tadi tumpah ke permukaan benda, kemudian permukaan benda yang terkena droplet tadi kita sentuh dengan tangan, kemudian tangan kita yang mengandung droplet tadi, jika kita tidak mencuci tangan, kemudian kita menyentuh wajah, muka, mata, hidung, dan mulut, maka akan memungkinkan virus tadi masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang dinamakan tidak langsung. Kemudian bagaimana patofisiologinya? Nah, virus corona itu kan ada berbagai macam. Ada 7 strain tadi. Di sini saya menyempitkan yang SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 ini dia adalah SARS-CoV-2 ini adalah virus yang unik kalau saya lihat ya. Virus yang unik karena terdiri dari berbagai macam struktur. Intinya adalah semua struktur itu memiliki peranan di dalam menginfeksi tubuh kita. Namun, yang diketahui sampai dengan saat ini adalah ini, yang protein S ini ya. Nah, protein S ini menginfeksi tubuh kita dengan mekanisme seperti yang terlihat di gambar. Virus akan menggunakan reseptor, kemudian virus masuk ke dalam tubuh kita lewat reseptor tadi, kemudian di dalam sel tubuh kita, virus itu akan melepas banyak materi-materi genetiknya. Nah, setelah materi genetik tadi terlepas, kemudian secara berurutan akan terbentuk virus-virus baru, virion-virion baru namanya ya, virus corona baru yang didapat dari perakitan dari masuk ke dalam sel tubuh kita. Jadi virus corona ini dia tidak berkembang biak di luar sel, dia tidak bisa berkembang biak di luar sel tubuh. Dia bisa berkembang biak di dalam sel tubuh dengan cara dia harus masuk dulu ke dalam tubuh kita, kemudian melepas selubung permukaan tubuhnya, materi genetiknya dilepaskan di dalam sel-sel tubuh kita, kemudian menggunakan sel-sel tubuh kita untuk merakit virus-virus yang baru. Genetik-genetik yang baru dulu ini ya, genetik-genetik yang baru dulu, kemudian baru beberapa genetik dijadikan bergabung menjadi satu membentuk yang namanya partikel virus atau virion yang baru. Nah, ini virion-virion yang baru ya. Di dalam proses patofisiologi virus corona itu tadi menginfeksi tubuh kita, itu terdapat berbagai macam mekanisme dari inflamasi atau peradangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Virus corona itu pada dasarnya dia bisa menginfeksi seluruh tubuh kita, asalkan di tubuh kita ada reseptor yang namanya S2. Namun memang lebih dari 90% kasus itu kebanyakan menginfeksi saluran pernapasan dan jaringan paru, karena di situ reseptor S2-nya banyak sekali. Kemudian, syarat dari virus itu untuk menimbulkan peradangan atau inflamasi, dia harus menginfeksi sel-sel tubuh kita dulu. Ketika sel-sel tubuh kita terinfeksi, maka kemudian akan menyebabkan terlepasnya banyak molekul-molekul neurotransmitter dan lain sebagainya, sitokin-sitokin, kemudian juga kemokin-kemokin, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan banyak sekali reaksi peradangan yang terjadi. Tidak hanya satu jenis, tapi berbagai macam. Di sini bisa kita lihat, mulai dari eosinofil, kemudian neutrofil, sel natural killer cell, dan lain-lain sebagainya, sampai dengan antibodi bereaksi terhadap masuknya virus corona ini. Nah, setelah virus corona tadi masuk, kemudian ditanggapi oleh sel-sel kekebalan tubuh kita, sel-sel kekebalan tubuh kita itu kemudian akan melepaskan sitokin lagi, semacam mediator inflamasi lagi, sitokin lagi, yang kemudian menyebabkan berbagai macam tanda dan gejala peradangan yang ada di dalam tubuh. Di sini misalnya saya ambil contoh, meningkatnya interleukin 6, meningkatnya TNF-alfa, macam-macam. Itu bisa menimbulkan demam. Nanti akan saya jelaskan di belakang tanda dan gejala yang bisa terjadi akibat dari infeksi dan peradangan yang ditimbulkan dari virus corona. Kemudian lebih spesifik lagi kita berbicara tentang pneumonia akibat COVID-19. Sesuai dengan yang saya sesuai dengan apa yang
saya temukan setiap hari, yang saya layani setiap hari, pasien-pasien dengan pneumonia akibat COVID. Jadi di sini dikatakan pneumonia coronavirus disease itu namanya saja pneumonia. Pneumonia artinya adalah peradangan di bagian parenkim paru. Nah, itu disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Gejala klinis yang ditimbulkan beraneka ragam, tapi spektrumnya juga cukup luas, mulai dari tidak bergejala, bergejala ringan, sampai bergejala berat. Kemudian bagaimana dengan pasien-pasien yang terinfeksi coronavirus disease dan mengalami pneumonia? Di sini secara kriteria, di sini ada berbagai macam definisi, mulai dari suspek, probable, konfirmasi, sampai dengan kontak erat. Nah, keempat definisi ini menunjukkan pasien-pasien dengan pneumonia COVID. Tapi bisa juga pasien-pasien yang belum dicurigai sebagai COVID, tapi mengalami pneumonia akibat infeksi virus COVID. Saya ambil contoh di sini, misalnya seperti suspek ya. Suspek ini artinya pasien-pasien yang memiliki tanda dan gejala pernapasan akibat dari pneumonia. Jadi ada pneumonia, ada tanda dan gejala pernapasannya, ada demamnya, ada batuk, ada sesak nafasnya. Jadi seperti kita ketahui, pneumonia atau radang paru-paru itu gejalanya ada 3 gejala utamanya, yaitu batuk, demam, batuk, dan sesak nafas. Meskipun ada juga gejala akibat gejala sistemik akibat infeksi virusnya, seperti misalnya penurunan nafsu makan, nyeri otot, nyeri persendian, penurunan nafsu makan, dan lain sebagainya. Itu pada orang-orang dengan suspek. Jadi dia belum jelas terkonfirmasi virus corona atau tidak, hanya menunjukkan kecurigaan kuat terinfeksi virus corona. Kemudian ada yang dinamakan dengan probable. Nah, probable ini artinya adalah orang-orang dengan suspek yang kemudian menjalani pemeriksaan swab PCR dalam hal ini ya. Jadi bukan swab antigen, swab PCR. Nah, dari hasil swab PCR-nya itu menunjukkan hasil inkonklusif atau tidak menunjukkan hasil yang pasti apakah terinfeksi atau tidak, tapi memiliki klinis kecurigaan ke arah terinfeksi virus corona yang sangat kuat, sehingga dimasukkan sebagai kategori probable. Ada juga yang dinamakan dengan kategori kontak erat. Artinya, pasien itu mungkin bergejala, orang-orang itu mungkin bergejala, bisa saja gejalanya tidak spesifik, tapi memiliki riwayat kontak erat dengan pasien yang atau orang-orang yang masih suspek atau sudah terkonfirmasi. Nah, saya ambil contoh, misalnya orang itu dengan demam atau pernah demam, dan dia pernah ada riwayat kontak erat dengan orang-orang yang suspek atau sudah terkonfirmasi. Maka bisa kita curigai sebagai orang-orang dengan kontak erat. Nah, orang-orang dengan kontak erat ini itu bisa kita masukkan ke suspek untuk menjalani pemeriksaan swab PCR. Untuk selanjutnya kita masukkan ke probable, atau kalau memang dia terkonfirmasi, dia termasuk ke dalam orang-orang atau pasien-pasien dengan COVID yang terkonfirmasi. Jadi konfirmasi di sini artinya sudah jelas bahwa dari hasil swab PCR menunjukkan hasil positif. Begitu. Di sini kita bisa melihat secara definisi kasus sebenarnya sudah digariskan oleh WHO pada tanggal 16 Desember tahun 2020. Di sini juga hampir sama seperti yang tadi saya jelaskan, ada yang dinamakan dengan suspek, ada yang dinamakan dengan probable, ada yang dinamakan dengan kasus terkonfirmasi. Di sini bisa dilihat bahwa yang dinamakan dengan kasus suspek itu bisa saja pasien-pasien atau orang-orang yang dia asimptomatik atau dia simptomatik, memiliki gejala. Gejala utama artinya kalau bergejala minimal ada demam atau batuk atau sesak nafas. Kemudian dia juga ada riwayat, ditambah dengan riwayat, saya ambil contoh di sini misalnya riwayat bekerja atau riwayat bekerja di laboratorium yang memang untuk memproses sampel-sampel atau spesimen-spesimen dari orang-orang atau pasien-pasien dengan COVID. Kemudian juga ada riwayat merawat orang-orang atau pasien-pasien dengan COVID, baik yang suspek maupun terkonfirmasi, atau juga ini. Nah, ini yang bisa dimasukkan sebagai kasus suspek ya, kriteria suspek.
ada riwayat bepergian ke area atau daerah dengan transmisi virus corona yang cukup tinggi atau sangat tinggi. Dan dalam jangka waktu lebih kurang 14 hari dari munculnya gejala. Kalau yang probable tadi sudah dijelaskan bahwa sudah ada kriteria klinis atau sebenarnya sudah confirm tapi pasien ini mungkin meninggal. Meninggal dalam kondisi terkonfirmasi atau dia tidak meninggal, dia ada kriteria klinis tapi ketika diperiksa swab PCR-nya hasilnya inkonklusif, seperti itu. Jadi di sini dikatakan bahwa klinisnya hampir sama seperti suspek. Jadi ada demam, ada batuk, ada sesak, ada anosmia, ageusia seperti itu. Anosmia berarti kehilangan penciuman, ageusia berarti kehilangan sensasi rasa di lidah. Nah, kemudian kasus terkonfirmasi jelas. Kasus terkonfirmasi di sini berarti orang-orang atau pasien-pasien yang diperiksa swab PCR, kemudian hasilnya terkonfirmasi positif. Bisa pasien-pasien atau orang-orang dengan gejala ataupun tidak. Nah, perbedaannya tadi dengan kasus suspek. Kalau kasus suspek masih belum jelas terkonfirmasi positifnya, bisa bergejala, bisa tidak. Lalu bagaimana dengan derajat keparahannya? Jadi, pasien-pasien dengan COVID-19 itu bisa saja tanpa gejala sampai dengan kritis. Jadi bisa tanpa gejala maupun bergejala. Gejalanya mulai dari ringan, sedang, berat, sampai dengan kritis. Ini juga nanti akan menentukan, ya, akan menentukan apakah tadi dimasukkan ke pasien-pasien atau orang-orang dengan kasus suspek, kasus probable, atau kasus terkonfirmasi. Yang kelihatan di sini adalah dari kasus terkonfirmasi atau kasus suspek. Jadi kalau sudah kalau sudah terkonfirmasi maka kita bisa mengklasifikasikan derajat keparahan pasien mulai dari tanpa gejala sampai dengan kritis. Intinya adalah kita mengenali dulu apakah ini pasien suspek atau sudah terkonfirmasi. Jadi kalau masih suspek, kita mungkin hanya bisa mengklasifikasikannya saja seperti ini. Tapi kalau sudah terkonfirmasi akan lebih jelas, mulai dari tanpa gejala sampai dengan kritis. Nah, bagaimana dengan tanda dan gejalanya? Nah, nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Jadi, yang penting diketahui dulu bahwa klasifikasi derajat keparahan ini, nah ini utamanya adalah pada pasien-pasien atau orang-orang dengan swab PCR yang terkonfirmasi positif. Untuk derajat keparahan di sini mulai dari ringan, sedang, berat, kritis. Jadi kalau tanpa gejala jelas ya tidak ada tanda dan gejala seperti yang disebutkan di sini. Saya ambil contoh misalnya seperti ringan. COVID-19 yang ringan itu tidak ada bukti pneumonia atau radang paru-paru. Tidak ada bukti hipoksia. Gejalanya tidak spesifik, seperti misalnya nyeri tenggorokan, kemudian demam, hidung buntu, hidung mampet, ya pilek, jadi mirip-mirip seperti flu gitu. Nafasnya sudah mulai pendek-pendek tapi belum sesak. Nah, ada terjadi mialgia atau nyeri otot, kemudian terjadi anosmia, kehilangan ciuman, ageusia, kehilangan sensasi rasa, dan ini biasanya gejala yang ringan ini itu didapatkan sebelum onset gejala pernapasan. Ya. Jadi sebelum muncul seperti sesak, kemudian hipoksia dan lain sebagainya. Kemudian di sini yang harus diperhatikan adalah pada pasien usia lanjut. Nah, seperti kita ketahui, pasien-pasien usia lanjut, kemudian pasien-pasien dengan permasalahan di kekebalan tubuh, imunokompromis, itu biasanya bahkan tidak menunjukkan gejala yang khas sama sekali. Jadi gejalanya atipikal, tidak khas. Bahkan mungkin tanpa bergejala. Tapi hasil swab PCR-nya positif. Jadi kalau kalian menemukan ada kasus dia sudah hipoksia, tapi tidak merasa sesak dan tidak ada keluhan-keluhan spesifik, hati-hati, mungkin itu dia sudah masuk ke derajat keparahan yang sedang. Jadi seperti tadi saya sudah jelaskan di awal, COVID-19 itu yang sudah terkonfirmasi, yang sebelumnya saya jelaskan, yang sudah terkonfirmasi itu bisa tanpa gejala. Tapi yang bisa dilihat di sini ada tanda dan gejala lain yang bisa dilihat, yaitu ada hipoksia. Jadi pada COVID derajat keparahan sedang itu pada remaja atau dewasa itu biasanya didapatkan ada tanda klinis pneumonia, radang paru-paru seperti demam atau batuk atau sesak atau nafas cepat, takipmu. Kemudian
biasanya saturasi oksigennya sudah di angka 93% atau kurang pada kondisi oksigen ruangan. Ini bisa dilihat dengan menggunakan pemeriksaan oksimetri. Jadi hati-hati kalau menemukan orang atau pasien dengan kadar oksigen yang rendah, tapi orangnya tidak mengeluh sesak, tidak mengeluh batuk, tidak bergejala intinya, harus sudah diwaspadai masuk ke kriteria sedang. Harus segera dilakukan tindakan untuk menolong dan menyelamatkan orang-orang atau pasien-pasien seperti ini. Bagaimana dengan anak-anak? Pada anak-anak, pada dasarnya hampir sama, terdapat pneumonia. Hanya saja pneumonia ini tidak berat. Pneumonia hanya berupa batuk atau sulit nafas, kemudian ada nafas cepat, bisa juga disertai dengan adanya retraksi dinding dada. Persamaannya adalah baik dewasa maupun anak adalah masih belum terjadi pneumonia berat. Di sini bisa dilihat dari terutama kadar oksigennya masih 93% atau lebih dengan kondisi oksigen ruangan. Nah, lalu bagaimana dengan yang berat? Nah, yang berat ini beda lagi. Jadi pada COVID-19 dengan derajat keparahan yang berat, itu pada dasarnya adalah sudah ditemukan tanda klinis dari pneumonia dan juga disertai dari beberapa tanda dan gejala yang ada di sini, seperti misalnya ada takipnu, nafas cepat, kemudian kadar oksigen atau saturasi oksigennya di bawah 93%, dan juga tentunya di sini ditemukan tanda-tanda distres pernapasan yang berat. Ada retraksi dinding dada, mulai kesulitan bernafas, mulai ada komplikasi akibat dari sesak nafasnya. Nah, apabila tidak ditangani dengan tepat, maka akan jatuh ke dalam kondisi yang namanya kritis. Nah, kondisi kritis ini tandanya macam-macam. Disebut kritis apabila tanda klinis pneumonia tadi menjadi berat. Ada ARDS, ada sepsis, bahkan shock sepsis. Shock sepsis ini biasanya dimulai dari sepsis dulu. Jadi kalau di stres nafas itu tanda klinis pernapasan seperti napas cepat, retraksi dinding dada, penggunaan otot-otot napas bantu tambahan begitu ya. Itu masih di stres nafas. Tapi kalau bisa dibuktikan dengan pemeriksaan analisis gas darah, blood gas analisis, kemudian juga saturasinya sudah mulai turun di bawah 93%, hati-hati, sudah jatuh ke dalam fase kritis. Sudah bukan di stres pernapasan berat lagi, tapi gagal napas. Pada orang-orang atau pasien-pasien COVID-19 dengan gagal napas, itu biasanya kalau misalnya ada tanda dan klinis sepsis, kemudian shock sepsis, walaupun tidak ARDS sekalipun, kita harus sudah mewaspadai masuk ke dalam kriteria kritis. Jadi ini ada gunanya ya dikelompokkan seperti ini, mulai dari ringan sampai kritis, supaya paling tidak kita bisa mengidentifikasi berdasarkan tanda dan gejala yang didapatkan, supaya orang-orang atau pasien-pasien itu tidak masuk ke dalam keparahan yang lebih berat, masuk dari ringan ke sedang ke berat, berat ke kritis. Intinya kalau bisa kita semaksimal mungkin tidak membuat keparahan penyakit itu menjadi lebih berat. Bagaimana dengan manifestasi klinisnya? Tadi dikatakan bahwa ada pneumonia, ada yang tanpa pneumonia. Nah, pneumonia itu ada yang ringan, ada yang berat. Yang ringan di sini mungkin hanya demam, atau batuk, atau sesak. Tidak ada tanda pneumonia berat. Ini jelas ya. Yang disebut dengan pneumonia berat di sini bisa dilihat, selain pneumonia ringan, ada juga tambahan seperti takipnu, nafas cepat, kemudian penurunan saturasi oksigen pasien, terdapat distres pernapasan berat. Dan secara klinis ini secara teori pneumonia berat ini sesuai dengan yang sudah digariskan oleh WHO dan Disease Society of America. Jadi secara guideline di sini bisa dilihat ya, apabila didapatkan, nah ini salah satu kriteria mayor atau lebih dari sama dengan 3 kriteria minor. Radang paru-paru atau pneumonia itu ada kriteria minor, ada kriteria mayor. Yang disebut dengan kriteria minor di sini secara klinis, kemudian secara radiologis dan secara laboratoris. Ya. Apabila didapatkan takipnu, nafasnya cepat minimal 30 kali per menit, kemudian dari hasil laboratorium didapatkan sel darah putihnya rendah di bawah 4.000, trombositnya rendah di bawah 100.000, kadar ureumnya lebih tinggi dari 20, kemudian secara klinis mulai didapatkan penurunan kesadaran, secara radiologis juga terdapat infiltrat atau flek di paru-parunya, dan itu 2 sisi paru-paru, itu masuk kriteria minor. Kemudian kalau kriteria mayor, di sini berarti dia mulai menunjukkan shock sepsis atau gagal nafas. Shock sepsisnya membutuhkan vasopresor, gagal nafasnya membutuhkan ventilasi mekanik. Jadi
pneumonia berat di sini gampangannya ada tanda dan gejala dari pneumonia ringan, kemudian ditambah apabila terdapat ini, ada salah satu saja dari kriteria mayor dan beberapa kriteria minor. Di sini disebutkan 3 atau lebih. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa pasien-pasien atau orang-orang dengan ARDS, sepsis, dan shock sepsis, dia masuk ke dalam kriteria kritis. Setelah kita mengenali pasien-pasien dengan berbagai macam derajat keparahan, ringan, sedang, berat, sampai kritis, kita perlu melakukan tata laksana atau manajemen kasusnya agar untuk mengurangi kecacatan dan kematian akibat infeksi virus coronanya. Di sini saya ambil contoh di sini pasien dengan gejala COVID dengan berbagai macam tanda dan gejala, frekuensi nafas yang cepat, saturasi oksigen yang rendah, ada tanda-tanda distres nafas. Nah, ini sudah pasti, apalagi ditambah dengan hasil swab PCR yang sudah positif, ini sudah pasti adalah suatu pneumonia COVID. COVID dengan pneumonia. Nah, pneumonia COVID ini apabila kita dapatkan, kita harus waspada, ini sudah masuk ke dalam kriteria berat atau kritis. Namun apabila tidak didapatkan ini, nafas cepat, saturasi rendah, tidak ada tanda-tanda distres nafas, nah maka kita bisa mengelompokkan ke ringan. Nah, ringan ini apabila tidak didapatkan tanda radang paru-paru. Tapi apabila didapatkan tanda radang paru-paru atau pneumonia, minimal dia derajat sedang. Kalau sudah derajat sedang, ya mau tidak mau, perlu oksigen atau tidak, harus wajib hukumnya dirawat di rumah sakit. Kalau yang ringan-ringan saja seperti ini, hanya muncul beberapa tanda dan gejala yang tidak spesifik tadi, seperti demam atau nyeri otot, hidung buntu, dan lain sebagainya, maka bisa diisolasi mandiri. Nah, diisolasi mandiri ini juga perlu dipantau, artinya tidak dilepas begitu saja, karena pasien-pasien dengan COVID-19, COVID-19, walaupun itu ringan, bisa saja berkembang atau memberat menjadi sedang atau bahkan kritis. Sehingga di sini harus dilihat lagi, kalau pasien-pasien itu sudah kita kelompokkan menjadi ringan, pasien itu memungkinkan atau tidak diisolasi mandiri. Kalau memungkinkan diisolasi mandiri, kita bisa memberikan macam-macam modalitas terapi. Di sini bisa dilihat sendiri, mulai dari vitamin sampai dengan obat-obatan yang dibutuhkan, seperti antivirus jika tersedia. Tapi apabila pasien itu meskipun ringan tapi tidak bisa isolasi mandiri, maka harus dirawat di rumah sakit atau rumah sakit darurat dan diberikan penanganan sesuai dengan keparahan penyakitnya, mulai dari yang sedang sampai kritis tadi. Nah, kalau yang sedang seperti ini alurnya, nah kalau yang kritis, apabila kita mendapatkan tanda-tanda pneumonia disertai gawat napas tadi, distres nafas tadi. Nah, ini di sini kita bisa memberikan terapi yang sama seperti derajat keparahan penyakit yang sedang, kemudian juga bisa diberikan terapi-terapi tambahan apabila diperlukan. Kemudian bisa juga diberikan oksigenasi, terapi oksigen, dan juga diberikan alur-alur penentuan alat bantu nafas apabila kondisi semakin memburuk. Nah, COVID-19 ini ternyata risiko kematiannya ditemukan meningkat ya. Jadi tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal, orang-orang atau pasien-pasien lanjut usia lebih dari 50 tahun, kemudian pasien-pasien dengan gangguan kekebalan tubuh, imunokompromis, nah itu risiko kematiannya meningkat. Dan seringkali memang terlambat dikenali. Padahal sebenarnya dia mungkin minimal menunjukkan keparahan yang sedang. Datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi gawat napas, saturasi oksigen yang rendah, distres nafas, dan lain-lain sebagainya. Sudah masuk ke kriteria kritis. Jadi saya ambil contoh di sini, risiko kematian itu justru meningkat mulai usia 50 tahun ke atas, dan juga pada orang-orang dengan imunokompromis. Batuk, demam, dan sesak itu gejala-gejala yang banyak dijumpai. Walaupun begitu, COVID ini yang harus dipahami, dia pada keparahan yang ringan, dia adalah non-spesifik. Bisa muncul gejala-gejala yang tidak spesifik, seperti nyeri kepala, nyeri tenggorokan, pilek, nyeri perut, diare, mual muntah, dan lain sebagainya. Kita beralih ke penegakan diagnosis ya. Jadi setelah kita mengetahui tadi bagaimana
penyebabnya, etiologinya, kemudian bagaimana mekanismenya masuk ke dalam tubuh kita, menginfeksi tubuh kita, terjadi peradangan, kemudian kita mengelompokkan berdasarkan keparahan penyakitnya dan bagaimana manajemen tata laksananya. Sekarang kita beralih ke penegakan diagnosis. Nah, penegakan diagnosis di sini selain dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, di sini juga bisa menggunakan pemeriksaan penunjang. Kalau pemeriksaan fisik di sini, karena saya sebagai seorang dokter spesialis paru, maka di sini saya mulai dari kesadaran, kemudian tanda-tanda vital, dan juga secara spesifik adalah pemeriksaan khusus paru, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk kesadaran dan tanda-tanda vital, seperti kita ketahui bersama, ini berbanding lurus dengan klinis COVID-19, keparahan penyakit COVID-19-nya, mulai dari sadar penuh sampai dengan tidak sadar sama sekali. Kemudian untuk tanda-tanda vital di sini yang perlu diperhatikan, itu mulai dari tekanan darah, nadi, kemudian laju nafas, sampai dengan suhu dan saturasi oksigen atau kadar oksigen, itu juga harus dicatat dan didokumentasikan untuk bisa kita bekerja menata laksana pasien-pasien dengan COVID. Untuk pemeriksaan penunjangnya jelas di sini bisa dari foto toraks, dari CT scan, kemudian dari secara laboratorium bisa dengan swab tenggorok atau yang PCR tadi, bisa juga dengan menggunakan kultur virus, tapi ini susah dan sangat mahal, memakan waktu dan biaya. Kemudian juga pemeriksaan kimia darah. Pemeriksaan kimia darah di sini tidak spesifik dan biasanya akan berbanding lurus dengan keparahan penyakitnya. Semakin parah penyakit COVID-nya, maka dari foto toraks, kemudian CT scan-nya, CT scan toraksnya, kemudian dari pemeriksaan kimia darahnya, nilainya akan semakin memburuk juga. Imaging-nya juga akan semakin memburuk. Untuk pemeriksaan fisik, ini tergantung berat ringannya manifestasi klinis. Ini jelas. Jadi, manifestasi klinis tadi bisa mulai dari ringan, sedang, berat, sampai kritis. Nah, untuk tingkat kesadaran di sini, mulai dari sadar penuh sampai dengan kesadaran yang turun, tanda-tanda vitalnya di sini juga sesuai dengan manifestasi klinisnya, bisa meningkat, bisa normal, atau meningkat, atau menurun. Bisa juga tidak disertai atau tidak disertai dengan retraksi otot pernapasan. Nah, untuk pemeriksaan fisis paru di sini, ini mengacu pada pemeriksaan fisis pneumonia. Jadi, kalau kalian menemukan orang-orang dengan kecurigaan kuat pneumonia, radang paru-paru, ini bisa kalian pakai untuk memeriksa pasien tadi. Apabila didapatkan misalnya seperti inspeksi bisa tidak simetris, inspeksinya tidak simetris, kemudian fremitus rabanya mengeras, diperkusi kok ada redup pada paru-parunya, pada dadanya, kemudian didengarkan dengan stetoskop kok ada suara nafas yang bronkofesikuler. Bronkofesikuler itu kalau kita dengarkan dengan stetoskop yang menempel pada dinding dada itu suara laju ekspirasi akan lebih panjang daripada laju inspirasi. Nah, itu bronkofesikuler. Atau yang paling parah pada derajat yang kritis itu ronkinya kasar sekali. Ada tanda-tanda retensi sputum matoria yang sangat banyak sekali. Jadi berbanding lurus dengan berat ringannya manifestasi klinis. Paling tidak kalian bisa mengetahui mulai dari secara tingkat kesadaran dan tanda vital. Tanda vital di sini termasuk tadi mengukur salah satunya saturasi oksigen. Saturasi oksigen yang rendah, nah itu bisa jadi sangat kuat sekali mengarah ke infeksi virus corona. Tapi bagaimana dengan saturasi oksigen yang normal atau masih dalam batas normal tidak turun? Nah, tetap tidak bisa menyingkirkan karena itu nanti bisa dikerucutkan dengan pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang di sini saya ambil contoh dari foto ronsen ya, dari foto toraks. Dari foto toraks jelas ada flek atau infiltrat. Infiltratnya bisa infiltrat simpel atau multiple. Tapi kebanyakan biasanya orang-orang datang ke unit gawat darurat atau ke rumah sakit itu dalam kondisi apabila di foto ronsen torak itu flek-flek putihnya merata di kedua paru-paru. Merata di kedua paru, baik paru kiri maupun paru kanan. Nah, yang tadi saya katakan dari pemeriksaan fisik, kalau ditemukan seperti ini, ada foto ronsen toraks yang ada infiltrat, namun saturasi oksigennya kok masih baik. Ya, tentu tidak menyingkirkan itu bukan COVID, masih tetap kita curigai sebagai COVID dan memerlukan pemeriksaan penunjang yang lain yaitu swab PCR. Jadi di sini kita bisa melihat yang putih-putih ini adalah infiltrat pada paru ya, pada paru pasien-pasien dengan COVID. Ini adalah pada pasien yang sudah terkonfirmasi. CT scan juga bisa dipakai sebagai pemeriksaan penunjang, tapi
CT scan itu tidak semua tempat memiliki alatnya dan tidak semua rumah sakit atau klinik memiliki alatnya. Ini hanya pemeriksaan tambahan saja. Ini biasanya juga berkorelasi lurus, berkorelasi juga dengan manifestasi klinis. Jadi urut-urutan penegakan diagnosis utamanya adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kemudian apabila dari anamnesis dan pemeriksaan fisik masih belum juga ketemu, padahal kita curigai kuat sebagai COVID-19, maka bisa ditambah dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya di sini adalah fototoraks, CT scan, dan juga secara laboratorium. Secara laboratorium tadi bisa dengan swab PCR, kemudian bisa juga dengan kimia darah, pemeriksaan SGOT, SGPT, pemeriksaan ureum kreatinin, pemeriksaan serum elektrolit, dan lain sebagainya. Intinya adalah pemeriksaan penunjang itu untuk membantu mengerucutkan bahwa kecurigaan yang kita sangkakan pada pasien-pasien COVID itu, yang curiga COVID itu benar-benar terbukti untuk menyingkirkan COVID atau bukan, seperti itu intinya ya. Nah, dalam hal pemeriksaan penunjang laboratorium atau laboratorium di sini kita akhir-akhir ini mengenal ada 3 hal ini ya. Ada real time PCR, kemudian ini ada rapid test. Ya, rapid test terbagi menjadi 2, rapid test antibody dan rapid test antigen. Yang dinamakan dengan rapid test antibody berarti mengukur kadar antibody yang ada di dalam tubuh kita setelah kita terpapar atau terpajar dengan virus corona. Jadi ini untuk melihat apakah di dalam tubuh kita sudah terbentuk antibody terhadap virus corona. Ini berbeda dengan rapid test antigen. Nah, kalau rapid test antigen ini tidak memeriksa antibody, tapi dia memeriksa partikel virus. Jadi memeriksa apakah ada tidaknya virus di dalam tubuh kita. Rapid test antibody maupun rapid test antigen ini akhir-akhir ini sering dipergunakan untuk screening. Misalnya screening untuk orang-orang yang ingin periksa ke rumah sakit, orang-orang yang datang ke UGD, atau orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk perjalanan, untuk yang akhir-akhir ini yang kemarin mungkin dilakukan ya sebelum tes CPNS ya, rapid test antibody, rapid test antigen. Nah, lebih mengerucut lagi, yang lebih pasti adalah dengan ini, real time PCR. Nah, real time PCR ini dia jauh lebih spesifik daripada rapid test antibody maupun rapid test antigen. Jadi di sini dikatakan pemeriksaan rapid test antibody itu hanya screening awal. Jadi screening awal bukanlah segala-galanya. Untuk penentuan apakah terkonfirmasi atau tidak sampai dengan saat ini gold standarnya adalah tetap dengan menggunakan swab PCR, RT-PCR. Di sini dikatakan bahwa ada beberapa kelemahan dari rapid test antibody maupun rapid test antigen. Nah, kalau rapid test antibody itu dia hanya mengukur antibodinya saja, tidak mengukur partikel virusnya. Jadi walaupun rapid test antibody menunjukkan non-reaktif, tapi belum tentu juga hasil swab-nya non-reaktif, terlebih pada orang-orang yang tadi dengan kecurigaan kuat ke arah COVID. Begitupun dengan rapid test antigen. Rapid test antigen ini dia hanya akan berguna kalau jumlah virus di dalam tubuh kita itu banyak sekali. Kalau jumlah virus di dalam tubuh kita banyak sekali, maka tentunya ini akan positif hasilnya. Kemudian, kenapa harus dikerucutkan atau dikonfirmasi dengan menggunakan RT-PCR? Ya ini, karena yang kita ingin periksa bukan antibody atau partikel virus ketika dalam jumlah banyak, tapi partikel virus itu terdeteksi atau tidak, seperti itu. Jadi bisa saja mungkin rapid test antigennya negatif, tapi diperiksa PCR kok positif? Ya, karena ini tadi, nanti bagaimana itu ceritanya, nanti akan saya jelaskan. Tipe diagnosis untuk COVID-19 ini ada 2 macam, tadi sudah saya sebutkan untuk deteksi virusnya dan deteksi antibodinya. Untuk deteksi virusnya jelas, di sini gold standarnya tetap dengan menggunakan RT-PCR. Ini juga bisa untuk memeriksa sequence dari genom virus. Jadi genom virus itu yang tadi saya jelaskan, patofisiologi virus corona itu masuk dalam tubuh kita. Itu kan genomnya beraneka macam, mulai dari lapisan selubung kulit paling luar sampai dengan inti selnya. Nah, itu genom-genom virusnya, partikel-partikel DNA virusnya. Jadi, RT-PCR itu bisa memeriksa partikel-partikel dari DNA virusnya. Jadi mulai dari yang tadi dinamakan dengan protein S, protein inti, itu namanya adalah partikel virusnya, partikel DNA virusnya. Kelebihannya apa? Kelebihannya ini
primer dibutuhkan, primer bisa diproduksi sesuai kebutuhan sebagaimana sequence virus yang diketahui. Kemudian spesifikasinya lebih tinggi daripada rapid test antigen maupun rapid antibody. Kemudian tes RT-PCR ini sudah menunjukkan hasil positif pada fase awal penyakit. Ini berbeda dengan screening yang menggunakan rapid test antibody atau rapid test antigen. Ini yang seringkali lolos di pemeriksaan di tempat kita ya. Jadi rapid test antigennya, rapid test antibody-nya negatif, non reaktif. Tapi ternyata masih fase awal dari penyakit, maka tentu saja harus segera dikonfirmasi dengan tes swab PCR karena hasil tes seperti itu seringkali mengelabui kita dan bisa jadi itu sebagai awal dari transmisi virusnya. Orang itu mungkin membawa virus, tapi mungkin dia masih di fase awal penyakit seperti itu. Dan PCR ini bisa mendeteksi semua bagian tubuh virus. Ini berbeda dengan deteksi antigen. Kemudian bagaimana dengan rapid antibody? Nah, dua tipe antibody yang sering diujikan di rapid antibody adalah antibody IgM dan IgG. Antibody IgM itu meningkat setelah terjadi infeksi. Jadi ini pada fase akut. Nah, fase akut itu biasanya terjadi pada 10 hari pertama. Jadi misalnya orang itu ada riwayat kontak erat dengan orang yang suspek, dengan pasien yang suspek atau bahkan sudah terkonfirmasi. Biasanya 10 hari berikutnya itu antibody IgM-nya akan meningkat. Dan biasanya disertai dengan paralel dengan timbulnya tanda dan gejala klinis seperti demam atau batuk atau sesak nafas ataupun gejala-gejala klinis non-spesifik yang lain. Dan antibody IgM yang meningkat atau reaktif ini merupakan indikator infeksinya masih aktif. Biasanya 10 hari tadi, 10 hari pertama. Nah, jadi kalau misalnya ada yang pernah kontak erat, kemudian ternyata yang dikontak erat itu dia hasil swabnya positif, maka dianjurkan untuk langsung diperiksakan swab PCR, jangan lagi antibody seperti itu. Paling tidak 3 hari sampai 5 hari setelah kontak erat dengan orang tadi seperti itu. Bagaimana dengan IgG? Nah, IgG ini adalah kebalikannya. Ini adalah fase kronis meningkat pada beberapa waktu dan merupakan indikasi pas infection. Jadi, gampangannya virus corona itu masuk, kemudian ditanggapi oleh sel-sel kekebalan tubuh kita, terbentuk antibodi, terbentuk IgM. IgM inilah yang pertama kali meningkat. Kemudian lama-kelamaan IgM ini akan menurun, maka nanti akan disambung oleh IgG. IgG meningkat karena IgM yang menurun tadi itu memberikan pengenalan kepada sel memori untuk berespon untuk supaya IgG ini berespon kalau misalnya virus itu bereplikasi lagi. Jadi virus corona itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dia bereplikasi, itu tidak 100% langsung bereplikasi virion-virionnya tadi terlepas. Ada yang mungkin terlepas lebih dulu, ada yang sebagian masih ngendon di dalam sel. Yang terlepas lebih dulu tadi, itu akan memicu yang namanya IgM tadi. Nah, setelah IgM mempelajari, mengenali, kemudian titernya menurun, kemudian yang masih dorman atau ngendon tadi, istirahat tadi, kemudian dia belakangan baru terlepas. Nah, ketika terlepas ini baru IgG-nya yang meningkat. Nah, biasanya kalau IgG meningkat ini ada dua kemungkinan. Kalau dihubungkan dengan keparahan penyakit, apakah penyakitnya sembuh atau justru menjadi semakin parah. Nah, ini dengan pemeriksaan rapid antibody bisa menunjukkan seperti itu. Hanya saja memang sekali lagi rapid antibody dan rapid antigen tadi tidak bisa dijadikan patokan untuk menyatakan bahwa kasus itu terkonfirmasi. Disebut konfirmasi tetap harus dari hasil swab PCR yang menunjukkan hasil positif. Kita beralih ke pemantauan orang-orang dengan COVID-19. Jadi tadi dikatakan bahwa setelah kita mempelajari klasifikasi gejala, kemudian gejala-gejalanya seperti apa saja, tindak lanjutnya bagaimana, maka di sini perlu adanya pemantauan lanjutan. Kita perlu mengetahui tindak lanjut mulai dari isolasi mandiri kah, atau dirujuk ke rumah sakit kah, atau seperti apa. Nah, saya ambil contoh di sini misalnya pasien-pasien COVID-19 yang tanpa gejala ya. Yang tanpa gejala di sini bisa isolasi mandiri saja di rumah, kemudian durasi isolasinya cukup minimal 10 hari, dengan catatan 10 hari itu tanpa gejala. Kalau misalnya dalam jangka waktu pemantauan 10 hari timbul gejala, maka dia naik statusnya menjadi gejala ringan.
pasien-pasien COVID-19 dengan gejala ringan. Kalau gejala ringan berarti isolasinya durasinya ditambah. Seperti itu. Bagaimana kalau misalnya gejalanya itu ternyata tidak ringan? Dalam durasi isolasi lebih kurang 10 hari tadi, muncul gejala-gejala yang mengarah ke berat. Kok ada sesak nafas, kok ada batuk, kok demamnya semakin tinggi, kok diarenya semakin berat, nyeri ototnya semakin memberat, saturasi oksigennya kok turun di bawah 93%. Ini tidak lagi isolasi mandiri, tapi ini harus dirujuk ke rumah sakit maupun ke rumah sakit darurat. Bagaimana dengan gejala berat? Nah, gejala berat ini wajib hukumnya langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan. Nah, durasi isolasinya bagaimana? Durasi isolasinya adalah di sini dikatakan setelah kita merujuk pasien ke rumah sakit rujukan, kemudian dilakukan swab PCR, maka kita lakukan terapi atau tata laksana berbasiskan gejalanya. Dengan gejala berat tadi kan tadi sudah kita lihat ya, bisa dengan antivirus dan macam-macam. Setelah misalnya selesai diberikan antivirus, kita lakukan swab PCR evaluasi. Nah, swab PCR evaluasi ini kegunaannya adalah untuk melihat durasi isolasinya ini sudah selesai atau belum. Ini berbeda dengan yang tanpa gejala maupun gejala ringan sampai sedang. Kalau tanpa gejala maupun gejala ringan sampai sedang, itu tidak diperlukan swab PCR evaluasi. Tapi kalau gejalanya berat atau kritis, diperlukan swab PCR evaluasi. Di sini dikatakan durasi isolasinya selesai apabila swab PCR 1 kali hasilnya negatif dan juga disertai dengan keluhan klinis yang membaik. Jadi katakanlah awalnya mungkin dengan gejala distres nafas, saturasi oksigennya di bawah 93%, bahkan di bawah 90%, terjadi takipnu, penggunaan otot-otot bantu nafas tambahan, terjadi retraksi dinding dada. Kemudian setelah kita obati, kita tata laksana, di swab PCR evaluasi kok hasilnya negatif, kok keluhannya membaik, tidak ada lagi distres nafas dan lain-lain, maka durasi isolasinya selesai. Nah, pada pasien-pasien dengan gejala berat seperti ini tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Ini harus dilanjutkan dengan isolasi mandiri lebih kurang 7 hari. Ini berbeda dengan yang tanpa gejala maupun gejala ringan sampai sedang tadi. Setelah durasi isolasinya selesai, maka sudah selesai. Tidak perlu lagi diperiksakan swab PCR evaluasi. Jadi, kalau yang tanpa gejala jelas, setelah melewati 10 hari tetap tanpa gejala, tidak usah lagi diperiksa swab PCR, selesai. Kalau yang gejala ringan sampai sedang, sama ya, jadi 10 hari plus minus 3 hari bebas gejala. Jadi maksudnya plus minus 3 hari bebas gejala ini bagaimana? Mungkin dia awalnya bergejala demam, batuk, sesak. Kita obati, atau mungkin diisolasi mandiri diobati, kok membaik, bebas gejala, lebih kurang 3 hari, nah itu sudah dinyatakan selesai. Seperti itu. Jadi di sini berdasarkan rekomendasi WHO, penentuan durasi isolasi orang-orang dengan COVID yang tanpa gejala sampai dengan gejalanya sedang. Apabila terdapat keterbatasan sarana dan prasarana dalam hal ini adalah PCR atau mungkin PCR-nya memerlukan waktu lama, maka dengan berbasiskan gejala klinis saja sudah cukup. Kita anggap bahwa sudah sembuh. Nah, sudah selesai maksud saya, sudah selesai, mohon maaf, sudah selesai. Artinya sudah selesai dari sakit COVID-nya. Tapi apakah sudah dinyatakan sembuh? Belum. Dinyatakan sembuh apabila klinisnya juga membaik. Jadi dia sudah menyelesaikan kriteria isolasi, durasi isolasinya, dan juga kriteria klinisnya membaik. Hal ini juga berlaku untuk yang gejala berat. Seperti itu. Ya, sebagai kesimpulan di sini, jadi pneumonia coronavirus disease itu merupakan peradangan yang disebabkan oleh virus corona. Jelas ya, gejala klinisnya macam-macam, mulai dari yang tidak bergejala, ringan, sedang, hingga berat. Semakin cepat penyakit ini terdeteksi, bisa dilakukan penanganan lebih cepat dan mengurangi risiko terjadinya komplikasi. Ya, ya sekian dari saya. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Nama saya Bin Haryanti. Untuk yang terakhir tadi dijelaskan mengenai isolasi, apakah memungkinkan misalkan pasien itu mengalami gejala berat, kemudian durasi isolasinya juga sudah selesai, anggaplah 10 hari 10 hari, terus kemudian evaluasi pemeriksaan PCR-nya itu dinyatakan positif. Itu apakah bisa terjadi seperti itu, Pak? Ya, jadi
Kuncinya adalah di perbaikan klinis dan juga bagaimana tata laksana yang kita berikan. Jadi apabila kita rawat pasien-pasien COVID dengan gejala berat, kita lakukan tata laksana terhadap klinisnya, kemudian mengalami perbaikan. Biasanya swab PCR evaluasi itu kita lakukan pada pasien-pasien dengan gejala berat. Kita lakukan setelah durasi pemberian obat-obatan selesai. Selesai dalam arti kita mengikuti durasi pemberian obat-obatan antivirusnya. Jadi itu dulu, durasi pemberian obat-obatan antivirusnya selesai sesuai dengan yang ada di guideline. Setelah selesai, kemudian kita bisa melakukan swab PCR evaluasi. Tapi biasanya swab PCR evaluasi itu kita lakukan tetap mengikuti ini. Jadi katakanlah dia bergejala berat, kemudian kita rawat selama 10 hari. Dalam waktu 10 hari membaik, maka kita lakukan swab PCR setelah melewati 10 hari. Jadi dalam arti 10 hari sudah selesai, kita tunggu plus minus 3 tadi. Jadi plus minus 3 tadi kita mau melihat apakah ini memang betul klinisnya sudah membaik atau justru timbul keluhan baru. Nah, kalau timbul keluhan baru, berarti tidak bisa kita lakukan swab PCR evaluasi segera. Namun apabila sudah melewati 3 hari, tidak ada tanda klinis baru, maka kita bisa melakukan swab PCR. Swab PCR evaluasi itu bisa dilakukan dalam waktu 3 hari tadi atau setelah 3 hari. Nanti interpretasinya akan mengarahkan kita, apakah ini positif atau negatifnya lanjut isolasi atau tidak. Pada umumnya, kalau pengalaman saya, gejala-gejala berat itu, kalau swab evaluasinya masih positif, biasanya kita tetap rawat. Kita tetap merawat dan biasanya paralel dengan klinis yang terjadi. Jadi misalnya dia ada sesak nafas, ada retensi sputum, ada distres nafas, gagal nafas seperti itu ya. Itu biasanya walaupun swab PCR evaluasinya negatif pun itu ada beberapa kasus masih tetap dengan gagal nafas. Dan dengan keadaan seperti itu, kalau memang swab PCR evaluasinya yang dilakukan plus minus 3 hari tadi atau setelah itu menunjukkan hasil positif, kita tetap harus melakukan perawatan. Tapi memang secara panduan, secara guideline bisa dirawat di bangsal biasa. Kecuali kalau misalnya masih positif, yang selama ini dipegang adalah harus tetap dirawat di ruang isolasi. Jadi apakah itu masuk ke yang ini, lanjut isolasi mandiri atau tidak, tergantung dari klinis dan daya tahan tubuh pasiennya. Semakin daya tahan tubuhnya baik, semakin virus yang masuk sedikit, maka itu nanti akan menentukan perbaikan klinisnya terjadi lebih cepat atau tidak. Gitu. Jadi hasil swab PCR evaluasi itu lebih ke arah ini kalau menurut saya, lebih ke arah nanti perawatan pasien selanjutnya. Kalau misalnya dia memang dari yang gejalanya berat, sudah kita rawat, kemudian swab evaluasinya negatif, sudah bebas gejala beratnya juga, lanjut saja isolasi mandiri 7 hari dan bisa dipulangkan ke rumah. Tapi kalau misalnya swab PCR evaluasinya negatif, belum bebas gejala, kita bisa merawat di ruangan biasa, seperti itu. Kecuali kalau misalnya swab PCR-nya masih positif, ya walaupun masih dalam plus minus 3 hari ini harus tetap di ruang isolasi dan ini nanti akan memperpanjang durasi isolasinya. Seperti itu. Jadi memang kalau ada fasilitas kita bisa melakukan swab PCR evaluasi secara berkala. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu, G. Terima kasih banyak, Dok. Oke, sami-sami. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, dokter, maaf saya izin bertanya. Ya, monggo silakan. Saya Indri, ya. Ini dok, saya itu pernah ada pengalaman pasien yang sudah dipulangkan, Iya. positif kan terkonfirm, terus akhirnya sudah dipulangkan. Iya. Setelah 1 bulan kemudian dia waktu mau MRS itu diperiksakan PCR lagi kok positif lagi ya dokter. Maksudnya dia tidak ada tanda dan gejala yang mengarah ke COVID. Maksudnya tidak ada demam ataupun sesak nafas. Itu yang pertama dokter. Untuk yang kedua, apa indikasi untuk swab anal ya dokter? Swab anal ya? Swab PCR iya. ya Bu ya? Iya. Iya. Ya, baik. Terima kasih dokter. Iya, sami-sami. Ya, tentang swab PCR ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ini tadi yang saya terangkan, PCR itu memiliki spesifikasi yang tinggi dan sudah menunjukkan hasil positif pada fase awal penyakit.
ini mohon maaf sebenarnya ada keterangan tambahan bahwa berapapun jumlah virusnya, atau walaupun virusnya sudah mati pun dia masih tetap bisa menunjukkan positif. Jadi hasil swab PCR yang positif itu apabila sebelumnya sudah sakit COVID, kemudian sudah melewati 1 bulan setelah dinyatakan sembuh kok masih tetap positif hasil swabnya. Nah, itu bisa jadi mungkin yang terdeteksi adalah bangkai tubuh virusnya. Jadi kalau dalam kasus seperti itu diperiksakan saja rapid antibody-nya. Yang seperti tadi saya katakan kaitannya dengan antibody IgG ini tadi. Virus corona ini memiliki keunikan, yaitu kalau menginfeksi tubuh kita, karena tadi struktur genom virusnya, DNA virusnya berlapis-lapis, setiap bagian itu bisa menimbulkan kekebalan tubuh tersendiri. Dan kalau virusnya mati, setiap bagian tadi itu bisa menjadi bangkai, dan itu kalau di tes PCR hasilnya masih bisa tetap positif, masih ada kemungkinan positif, masih bisa juga negatif ya. Jadi kalau masih positif berdasarkan literatur dan review jurnal yang pernah saya baca, itu kalau belum melewati 3 bulan biasanya kejadian reinfeksi itu sangat jarang. Jadi mungkin bisa jadi yang terdeteksi positif itu tadi itu adalah bangkai tubuh virusnya. Bangkai tubuh virusnya, sehingga apabila tidak menunjukkan keluhan-keluhan klinis, tidak ada kebutuhan oksigen yang meningkat, tidak ada klinis yang berat, kemudian juga masih tetap positif, saran saya diujikan saja antibodinya. Jadi nanti dari antibodinya akan kelihatan. Apabila memang dari parameter rapid antibody ini kan ada IgM sama IgG ya. Ada IgM sama IgG. Kalau hanya IgM saja yang meningkat, mungkin itu virus yang lain. Jadi PCR ini memang dia sangat luar biasanya adalah selain tubuh virus dan bangkai virus, dia juga bisa mendeteksi virus selain virus corona. Itu bisa. Jadi kalau misalnya IgM-nya meningkat, IgG-nya tidak meningkat, mungkin itu virus RNA yang lain selain virus corona. Kalau misalnya IgM dan IgG-nya meningkat, yaitu tadi, kalau belum melewati 3 bulan, setahu saya yang saya pahami, itu mungkin virusnya adalah virus RNA yang lain yang sedang mencapai puncak replikasinya. Atau misalnya IgG-nya saja yang reaktif atau meningkat, IgM-nya yang negatif itu malah lebih mudah lagi. Itu biasanya sudah terbentuk kekebalan. Jadi apabila swab PCR-nya positif, kemudian rapid antibody-nya hanya IgG-nya saja yang positif atau reaktif, itu insya Allah sudah tidak menular karena sudah terbentuk antibody dan itu hanya bangkai tubuh virus. Seperti itu. Nah, perkara IgM yang tadi meningkat atau reaktif, atau mungkin IgM, IgG yang meningkat, yang dua-duanya sama-sama meningkat atau reaktif, dengan swab PCR yang reaktif atau positif, ini mungkin virus RNA yang lain. Jadi bisa jadi mungkin virus corona yang lain. Tadi dijelaskan, ini ada varian virus ya, macam-macam virus, mulai dari alpha coronavirus, beta coronavirus, dan lain-lain. Sebenarnya ada lagi gamma coronavirus, macam-macam. Ya, itu mungkin coronavirus yang lain. Mungkin bisa yang dari alpha coronavirus atau dari beta coronavirus yang lain seperti itu. Ya, pertanyaan kedua tadi. Oh, maaf dokter, untuk pertanyaan kedua yang indikasi untuk swab anal itu apa ya dokter? Oh, swab anal ya. Ya. Iya. Kalau swab anal terus terang saya masih belum mengetahui banyak soal itu. Yang saya pahami adalah swab PCR itu pada dasarnya itu bisa dilakukan di bagian tubuh yang punya selaput mukosa. Tadi sudah dijelaskan bahwa tubuh kita itu kan di tubuh kita itu salah satu syarat virus corona itu bisa menginfeksi tubuh kita kalau ada namanya reseptor S2. Nah, reseptor S2 ini biasanya banyak terdapat di selaput mukosa tubuh kita. Bisa dari saluran nafas, saluran cerna, dan macam-macam. Bahkan tidak hanya di selaput mukosa, di jaringan-jaringan serabut padat seperti pembuluh darah, saraf, dan lain sebagainya itu ada. Jadi intinya kalau menurut saya tentang penggunaan swab anal itu sebaiknya sesuai indikasi dan apabila memang didapatkan orang atau pasien dengan kecurigaan COVID yang sangat kuat sekali, tapi dari swab PCR-nya negatif atau tidak mendukung, maka bisa dipertimbangkan untuk menggunakan swab anal dengan pertimbangan bahwa kemungkinan virus itu juga bereplikasi di situ.
dengan alasan ada reseptor S2. Tapi yang harus kita ingat adalah bahwa swab PCR itu kan juga bisa, maksudnya walaupun dia negatif pun, itu tidak memungkinkan tidak adanya virus corona. Karena berdasarkan panduan yang terbaru, ada namanya sequence genom virus. Tadi sudah saya sebutkan ya, sequence genom virus, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, itu kan banyak sekali virus-virus mutasi. Ada varian mutasi virus ya, mutasi virus corona, ada varian delta, ada varian alpha, dan lain sebagainya. Varian-varian mutasi ini nanti akan saya jelaskan. Dia berbeda dengan varian yang lain. Jadi bisa jadi mungkin kalaupun hasilnya negatif swab PCR, apabila klinisnya kuat mengarah ke COVID, harus dilakukan namanya whole genome sequencing. Whole genome sequencing sayangnya di Blitar sini masih belum bisa. Sampelnya harus dikirimkan ke Jakarta atau Surabaya. Jadi intinya bagi saya swab anal itu bisa dipertimbangkan sebagai salah satu metode deteksi, tapi tidak kedudukannya tidak sesuperior swab PCR yang dari mukosa saluran nafas. Disebutkan bahwa mukosa saluran nafas itu memiliki tingkat spesifitas yang juga sama tingginya, gitu. Jadi bisa dari bahannya, bisa dari swabnya langsung, bisa dari sputum, bahkan dari bilasan bronkus. Jadi tadi sudah disebutkan untuk penegakan diagnosis, ini pemeriksaan penunjang bisa menggunakan bronkoskopi. Jadi bronkoskopi ini bisa dipergunakan dan bisa dipertimbangkan jika memang dari swab PCR biasa tidak ada mendukung atau hasilnya non reaktif atau inkonklusif, tapi kecurigaan klinisnya kuat seperti itu. Yang saya ketahui biasanya dipakai pada anak-anak karena pada anak-anak itu dua gejala terbesar yang sering ditemukan itu gejala pada saluran nafas dan pada saluran cerna. Jadi kalau pada orang dewasa yang gejalanya tidak spesifik tapi mengarah kuat ke COVID, saya lebih menyarankan untuk yang ke swab PCR dari nasofaring dan orofaring. Kira-kira demikian. Terima kasih banyak, Dokter. Ye, sami-sami. Ada pertanyaan lain? Mohon izin, Dokter. Ya, Mau silakan, bertanya. Pak. Ye. Pak Irman dari Rumah Sakit Mudi Waluyo. Gini, Dokter, biasanya itu ada pasien yang sudah vaksin 2 kali, tapi hasil swab-nya positif. Dan hasil IgG dan IgM-nya itu juga reaktif. Mohon penjelasannya, Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu berarti kasusnya cukup rumit ya. Jadi dia sudah vaksinnya paket lengkap 2 kali, tapi kok masih bisa positif dan diperiksa rapid antibody kok dua-duanya reaktif. Yang harus dipahami begini. Vaksinasi itu kan secara garis besar pemberian virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan atau komponen bagian virus, intinya adalah untuk menimbulkan kekebalan tubuh di tubuh kita, seperti itu. Kekebalan tubuh itulah yang akan nanti bereaksi dengan virus yang masuk. Nah, ini berarti ada 2 kondisi. Kondisi rapid antibody-nya yang reaktif dan kondisi swab PCR-nya yang positif. Nah, sekarang tinggal kita lihat saja, kita berbasis klinis kan. Jadi kita lihat klinisnya. Kalau klinisnya tidak ada, hanya rapid antibody-nya saja yang reaktif dan hanya swab PCR-nya saja yang reaktif, itu kalau per definisi kasus kan harusnya tadi OTG, orang tanpa gejala. Tapi karena dia rapid antibody-nya reaktif dan ada riwayat vaksin, maka analisisnya jadi berbeda lagi. Mungkin yang pertama adalah, mungkin setelah vaksin, orang itu sudah pernah terinfeksi. Sudah pernah terinfeksi, entah bergejala, entah tidak, kemudian orang itu sembuh, dan memunculkan antibody. Atau yang kedua, antibody rapid IgG IgM tadi yang reaktif itu muncul mungkin karena dari proses vaksinasi tadi, gitu ya. Dan yang ketiga, hubungannya dengan swab PCR-nya yang positif. Itu gini, kalau swab PCR-nya positif tanpa gejala, mungkin itu hanya bangkai tubuh virus, mungkin dia memang sudah pernah terinfeksi meskipun sudah divaksin. Jadi vaksin itu bukan jaminan kita tidak bisa terinfeksi ya. Vaksin itu hanya untuk membantu mengurangi keparahan penyakit yang ditimbulkan. Kita masih tetap bisa terinfeksi, tapi keparahan penyakit yang timbul itu akan jauh lebih berkurang. Jadi mungkin pada kasus orang-orang seperti itu yang sudah vaksinasi paket lengkap, dosis lengkap, itu mungkin dia kena infeksi virus setelahnya,
tapi di dalam tubuhnya sudah terbentuk antibodi dari vaksinasi tadi. Maka mungkin dia bisa saja bergejala, gejalanya ringan atau mungkin sedang atau mungkin tidak bergejala sama sekali ya, seperti itu ya. Kemudian virusnya mati, meninggalkan bangkai tubuh dan diperiksa swab PCR-nya menjadi positif, seperti itu. Nah, terhadap pasien-pasien seperti ini kita tidak usah bingung-bingung karena sampai dengan saat ini yang dipakai oleh para ahli tetap berbasiskan klinis. Kalau klinis tidak ada hipoksia, desaturasi, happy hipoksia ya yang terkenal itu ya. Jadi tidak ada happy hipoksia, tidak ada tanda-tanda distres nafas. Kemudian kalau sampai orangnya foto ronsen tidak ada tanda-tanda pneumonia, tidak ada infiltrat, tidak ada gejala-gejala yang spesifik. Intinya tanpa gejala, ya sudah kita berikan vitamin-vitamin saja. Ya, kita berikan vitamin-vitamin saja, istirahat yang cukup, dia tinggi protein. Ya, seperti itu. Kalau untuk rapid IgG, IgM yang positif atau salah satu atau keduanya bagaimana? Biasanya itu tidak bermakna apa-apa kecuali dalam fase penyembuhan. Itu terutama kalau hanya IgG-nya saja yang reaktif. Gitu. Saya ada pengalaman beberapa kali IgG, IgM-nya reaktif, tapi ternyata swab PCR-nya negatif dan ada riwayat vaksin dosis lengkap 2 kali. Artinya mungkin orang itu dia pernah terinfeksi, tapi satu mungkin virus corona jenis lain, atau yang kedua mungkin virus RNA jenis lain. Karena kan seperti kita ketahui, virus RNA itu tidak hanya coronavirus, dia ada influenza, ada demam berdarah. Demam berdarah pun itu juga bisa menimbulkan IgG, IgM yang reaktif. Jadi kita harus mengembalikan ke klinis. Bagaimana kita menginterpretasi klinis, pemeriksaan fisiknya bagaimana, pemeriksaan penunjangnya selain rapid antibody dan swab PCR-nya bagaimana. Itu harus kita kompilasi seperti itu. Gitu nggih? Apa Nggih, mungkin terima masih kasih, Dok. ini masih belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan yang lain mungkin? Monggo silakan kalau masih ada pertanyaan kita diskusi. Baik, kalau memang sudah tidak ada, mungkin saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan materi yang saya berikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sore. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami. Banyak, Dok.